Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari dengan NIM 2303200070. Saya adalah mahasiswa Universitas Malikul Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ekonomi syariah yang meliputi definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, serta ruang lingkup ekonomi syariah. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena ekonomi syariah bukan hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli semata, tetapi juga menyangkut bagaimana manusia mengelola harta, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Di era modern ini, ekonomi syariah itu berkembang dengan sangat pesat. Banyak lembaga keuangan syariah bermunculan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga ke pasar modal syariah. Bahkan di Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi syariah terbesar di dunia. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam, secara terperinci apa sebenarnya ekonomi syariah itu. Nah, apa saja dasar hukumnya, apa tujuan penerapannya, serta apa saja sih ruang lingkup yang dibahas dalam ekonomi syariah. Maka dari itu, melalui video ini kita akan mempelajari bersama-sama materi tentang ekonomi syariah secara lebih mendalam dan terstruktur. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi ekonomi syariah. Di sini pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui aktivitas ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi itu berarti aturan dalam mengelola rumah tangga. Sedangkan kata syariah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi dengan demikian, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak bebas melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan. Semua aktivitas proses ekonominya harus sesuai dengan ketentuan halal dan haram. Mungkin bisa saya jelaskan sebagai contoh, yaitu Islam memperbolehkan perdagangan, Islam melarang riba, Islam melarang penipuan, Islam melarang monopoli, Islam melarang perjudian, Islam melarang penipuan barang. Hal ini menunjukkan bahwasannya ekonomi syariah sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu definisi menurut para ahli. Ada beberapa definisi yang diberikan para ahli. Yang pertama itu menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Yang artinya ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang uang dan keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan moral. Yang kedua itu menurut Umer Kapra, ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai ajaran Islam. Yang dimana definisi dari Umer Kapra ini menekan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya itu menurut Monzer Kaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat normatif karena didasarkan pada ajaran agama, yang artinya ekonomi syariah memiliki aturan yang jelas berdasarkan wahyu Allah.
Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya ekonomi syariah itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersumber dari wahyu Allah. Dasar utama ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain atau satu pihak pun. Yang ketiga itu mengandung nilai moral. Ekonomi syariah mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Yang keempat itu keseimbangan dunia akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan di akhirat. Yang kelima itu melarang riba. Segala bentuk tambahan yang bersifat menindas dalam transaksi utang piutang itu dilarang di ekonomi syariah. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di sini kawan-kawan, untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam, kita perlu mengetahui perbedaan dengan ekonomi konvensional. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu berorientasi pada keuntungan dan bersifat itu bebas. Tidak selalu mempertimbangkan halal dan haram. Sistem bunga di ekonomi konvensional itu diperbolehkan. Nah, di sini ada perbedaan dari ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah itu berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan. Terikat aturan syariat, memperhatikan halal dan haramnya, dan melarang bunga atau riba. Sebagai contoh, dalam bank konvensional sistem bunga terdapat sistem bunga, tetapi sedangkan dalam bank syariah digunakan sistem bagi hasil. Nah, begitulah contoh perbedaannya. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh kerjasama dan pembagian hasil usaha bukan melalui bunga tetap. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Beberapa contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari antara lain menabung di bank syariah, menggunakan asuransi syariah, membayar zakat, melakukan jual beli secara jujur, menghindari riba, menghindari penipuan dalam perdagangan. Nah, jadi dengan penerapan tersebut diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Setelah memahami definisi ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai dasar hukum ekonomi syariah. Nah, jadi apa sih itu dasar hukum ekonomi syariah? Nah, ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk kawan-kawan yang kita perlu diketahui untuk kawan-kawan semuanya bahwasannya dasar hukum ekonomi syariah itu ada 5. Yang pertama itu Al-Quran, hadis atau sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada fatwa ulama. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dasar hukum utama ekonomi syariah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur tentang aktivitas ekonomi seperti perdagangan, zakat, larangan riba, utang piutang, dan keadilan dalam transaksi. Seperti larangan riba, salah satu ayat yang terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana dalam surat itu menjelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan yang sehat, tetapi melarang riba karena dapat merugikan dan menindas pihak lain. Itu perintah menulis utang piutang. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya itu perintah menunaikan zakat. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan zakat. Perlu kawan-kawan ketahui juga bahwasannya zakat itu berfungsi untuk membantu masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan ekonomi. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang hadis atau sunnah. Dasar hukum kedua dari ekonomi syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW.
Jadi hadis itu berfungsi menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Contohnya adalah hadis mengenai larangan penipuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, Rasulullah juga melarang penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga itu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum ketika muncul persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama ini melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Contohnya itu penetapan hukum mengenai lembaga keuangan syariah modern. Nah, yang keempat itu ada kias. Kias adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya. Mungkin kita dapat ambil contoh itu seperti narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu ada fatwa ulama dan DSN MUI. Nah, DSN MUI itu adalah DSN Dewan Syariah Nasional, MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi fatwa ini didukung oleh DSN dan MUI. Nah, DSN MUI ini mengeluarkan fatwa mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, investasi syariah. Nah, itulah fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, di sini ada beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, yaitu antara lain yang pertama itu tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas melakukan usaha tetapi tetap dalam batas syariat. Nah, yang keempat itu tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan kerjasama dan saling membantu. Yang kelima itu larangan gharar. Gharar itu berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya menjual barang yang belum jelas kualitas atau keberadaannya. Dan yang keenam itu larangan maisir. Maisir itu diartikan sebagai perjudian. Nah, segala bentuk perjudian itu dilarang karena dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya itu pentingnya dasar hukum dalam ekonomi syariah. Dasar hukum ini sangat penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan agama. Dengan adanya dasar hukum, aktivitas ekonomi menjadi lebih adil, hak masyarakat terlindungi, terhindar dari praktik penipuan, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan kesejahteraan bersama baik setelah memahami dasar hukum ekonomi syariah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan ekonomi syariah, dan itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Kurang lebih dari penjelasan saya mohon maaf. Syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui aktivitas ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi itu berarti aturan dalam mengelola rumah tangga. Sedangkan kata syariah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi dengan demikian ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak bebas melakukan apa saja,
demi mendapatkan keuntungan. Semua aktivitas proses ekonominya harus sesuai dengan ketentuan halal dan haram. Mungkin bisa saya jelaskan sebagai contoh, yaitu Islam memperbolehkan perdagangan, Islam melarang riba, Islam melarang penipuan, Islam melarang monopoli, Islam melarang perjudian, Islam melarang penipuan barang. Hal ini menunjukkan bahwasannya ekonomi syariah sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu definisi menurut para ahli. Ada beberapa definisi yang diberikan para ahli. Yang pertama itu menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Yang artinya ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang uang dan keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan moral. Yang kedua itu menurut Umer Kapra, ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai ajaran Islam. Yang dimana definisi dari Umer Kapra ini menekan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya itu menurut Monzer Kaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat normatif karena didasarkan pada ajaran agama, yang artinya ekonomi syariah memiliki aturan yang jelas berdasarkan wahyu Allah. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya ekonomi syariah itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersumber dari wahyu Allah. Dasar utama ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain atau satu pihak pun. Yang ketiga itu mengandung nilai moral. Ekonomi syariah mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Yang keempat itu keseimbangan dunia akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan di akhirat. Yang kelima itu melarang riba. Segala bentuk tambahan yang bersifat menindas dalam transaksi utang piutang itu dilarang di ekonomi syariah. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di sini kawan-kawan, untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam, kita perlu mengetahui perbedaan dengan ekonomi konvensional. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu berorientasi pada keuntungan dan bersifat itu bebas, tidak selalu mempertimbangkan halal dan haram. Sistem bunga di ekonomi konvensional itu diperbolehkan. Nah, di sini ada perbedaan dari ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah itu berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan. Terikat aturan syariat, memperhatikan halal dan haramnya, dan melarang bunga atau riba. Sebagai contoh, dalam bank konvensional sistem bunga terdapat sistem bunga, tetapi sedangkan dalam bank syariah digunakan sistem bagi hasil. Nah, begitulah contoh perbedaannya. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh kerjasama dan pembagian hasil usaha, bukan melalui bunga tetap. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Beberapa contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari antara lain menabung di bank syariah, menggunakan asuransi syariah, membayar zakat, melakukan jual beli secara jujur, menghindari riba, menghindari penipuan dalam perdagangan. Nah, jadi dengan penerapan tersebut diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Baik, setelah memahami definisi ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai dasar hukum ekonomi syariah. Nah, jadi apa sih itu dasar hukum ekonomi syariah? Nah, ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk kawan-kawan yang kita perlu diketahui untuk kawan-kawan semuanya bahwasannya dasar hukum ekonomi syariah itu ada 5. Yang pertama itu Al-Quran, hadis atau sunnah, ada ijma, ada qiyas,
ada fatwa ulama. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dasar hukum utama ekonomi syariah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur tentang aktivitas ekonomi seperti perdagangan, zakat, larangan riba, utang piutang, dan keadilan dalam transaksi. Seperti larangan riba, salah satu ayat yang terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana dalam surat itu menjelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan yang sehat, tetapi melarang riba karena dapat merugikan dan menindas pihak lain. Selanjutnya itu perintah menulis utang piutang. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya itu perintah menunaikan zakat. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan zakat. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya zakat itu berfungsi untuk membantu masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan ekonomi. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang hadis atau sunnah. Dasar hukum kedua dari ekonomi syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu berfungsi menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Contohnya adalah hadis mengenai larangan penipuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, Rasulullah juga melarang penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga itu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum ketika muncul persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama ini melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Contohnya itu penetapan hukum mengenai lembaga keuangan syariah modern. Nah, yang keempat itu ada kias. Kias adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya. Mungkin kita dapat ambil contoh itu seperti narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu ada fatwa ulama dan DSN MUI. Nah, DSN MUI itu adalah DSN Dewan Syariah Nasional, MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi fatwa ini didukung oleh DSN dan MUI. Nah, DSN MUI ini mengeluarkan fatwa mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, investasi syariah. Nah, itulah fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, di sini ada beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, yaitu antara lain yang pertama itu tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas melakukan usaha tetapi tetap dalam batas syariat. Nah, yang keempat itu tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan kerjasama dan saling membantu. Yang kelima itu larangan horar. Horar itu berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya menjual barang yang belum jelas kualitas atau keberadaannya. Dan yang keenam itu larangan maisir. Maisir itu diartikan sebagai perjudian. Nah, segala bentuk perjudian itu dilarang karena dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya itu pentingnya dasar hukum dalam ekonomi syariah. Dasar hukum ini sangat penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan agama.
Dengan adanya dasar hukum, aktivitas ekonomi menjadi lebih adil, hak masyarakat terlindungi, terhindar dari praktik penipuan, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan kesejahteraan bersama. Baik setelah memahami dasar hukum ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan ekonomi syariah, dan itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Kurang lebih dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi syariah. Di sini pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui aktivitas ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi itu berarti aturan dalam mengelola rumah tangga. Sedangkan kata syariah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi dengan demikian, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak bebas melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan. Semua aktivitas proses ekonominya harus sesuai dengan ketentuan halal dan haram. Mungkin bisa saya jelaskan sebagai contoh, yaitu Islam memperbolehkan perdagangan, Islam melarang riba, Islam melarang penipuan, Islam melarang monopoli, Islam melarang perjudian, Islam melarang penipuan barang. Hal ini menunjukkan bahwasannya ekonomi syariah sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu definisi menurut para ahli. Ada beberapa definisi yang diberikan para ahli. Yang pertama itu menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Yang artinya ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang uang dan keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan moral. Yang kedua itu menurut Umer Kapra, ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai ajaran Islam. Yang dimana definisi dari Umer Kapra ini menekan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya itu menurut Monzer Kaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat normatif karena didasarkan pada ajaran agama, yang artinya ekonomi syariah memiliki aturan yang jelas berdasarkan wahyu Allah. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya ekonomi syariah itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersumber dari wahyu Allah. Dasar utama ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain atau satu pihak pun. Yang ketiga itu mengandung nilai moral. Ekonomi syariah mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Yang keempat itu keseimbangan dunia akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan di akhirat. Yang kelima itu melarang riba. Segala bentuk tambahan yang bersifat menindas dalam transaksi utang piutang itu dilarang di ekonomi syariah. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di sini kawan-kawan, untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam, kita perlu mengetahui perbedaan dengan ekonomi konvensional. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu berorientasi pada keuntungan dan bersifat itu bebas.
tidak selalu mempertimbangkan halal dan haram. Sistem bunga di ekonomi konvensional itu diperbolehkan. Nah, di sini ada perbedaan dari ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah itu berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan. Terikat aturan syariat, memperhatikan halal dan haramnya, dan melarang bunga atau riba. Sebagai contoh, dalam bank konvensional terdapat sistem bunga, tetapi sedangkan dalam bank syariah digunakan sistem bagi hasil. Nah, begitulah contoh perbedaannya. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh kerjasama dan pembagian hasil usaha bukan melalui bunga tetap. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Beberapa contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari antara lain menabung di bank syariah, menggunakan asuransi syariah, membayar zakat, melakukan jual beli secara jujur, menghindari riba, menghindari penipuan dalam perdagangan. Nah, jadi dengan penerapan tersebut diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Setelah memahami definisi ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai dasar hukum ekonomi syariah. Nah, jadi apa sih itu dasar hukum ekonomi syariah? Nah, ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk kawan-kawan yang kita perlu diketahui untuk kawan-kawan semuanya bahwasannya dasar hukum ekonomi syariah itu ada 5. Yang pertama itu Al-Quran, hadis atau sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada fatwa ulama. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dasar hukum utama ekonomi syariah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur tentang aktivitas ekonomi seperti perdagangan, zakat, larangan riba, utang piutang, dan keadilan dalam transaksi. Seperti larangan riba, salah satu ayat yang terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana dalam surat itu menjelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan yang sehat, tetapi melarang riba karena dapat merugikan dan menindas pihak lain. Itu perintah menulis utang piutang. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya itu perintah menunaikan zakat. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan zakat. Perlu kawan-kawan ketahui juga bahwasannya zakat itu berfungsi untuk membantu masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan ekonomi. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang hadis atau sunnah. Dasar hukum kedua dari ekonomi syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu berfungsi menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Contohnya adalah hadis mengenai larangan penipuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, Rasulullah juga melarang penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga itu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum ketika muncul persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama ini melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Contohnya itu penetapan hukum mengenai lembaga keuangan syariah modern. Nah, yang keempat itu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya. Mungkin kita dapat ambil contoh itu seperti narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu ada fatwa ulama.
dan DSN MUI. Nah, DSN MUI itu adalah DSN Dewan Syariah Nasional, MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi fatwa ini didukung oleh DSN dan MUI. Nah, DSN MUI ini mengeluarkan fatwa mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, investasi syariah. Nah, itulah fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, di sini ada beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, yaitu antara lain yang pertama itu tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas melakukan usaha tetapi tetap dalam batas syariat. Nah, yang keempat itu tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan kerjasama dan saling membantu. Yang kelima itu larangan gharar. Gharar itu berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya menjual barang yang belum jelas kualitas atau keberadaannya. Dan yang keenam itu larangan maisir. Maisir itu diartikan sebagai perjudian. Nah, segala bentuk perjudian itu dilarang karena dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya itu pentingnya dasar hukum dalam ekonomi syariah. Dasar hukum ini sangat penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan agama. Dengan adanya dasar hukum, aktivitas ekonomi menjadi lebih adil, hak masyarakat terlindungi, terhindar dari praktik penipuan, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan kesejahteraan bersama baik setelah memahami dasar hukum ekonomi syariah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan ekonomi syariah, dan itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Kurang lebih dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi syariah. Di sini pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui aktivitas ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi itu berarti aturan dalam mengelola rumah tangga. Sedangkan kata syariah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi dengan demikian ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak bebas melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan. Semua aktivitas proses ekonominya harus sesuai dengan ketentuan halal dan haram. Mungkin bisa saya jelaskan sebagai contoh, yaitu Islam memperbolehkan perdagangan, Islam melarang riba, Islam melarang penipuan, Islam melarang monopoli, Islam melarang perjudian, Islam melarang penipuan barang. Hal ini menunjukkan bahwasannya ekonomi syariah sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu definisi menurut para ahli. Ada beberapa definisi yang diberikan para ahli. Yang pertama itu menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Yang artinya ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang uang dan keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan moral. Yang kedua itu menurut Umer Kapra,
Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai ajaran Islam. Yang dimana definisi dari Umar Kapra ini menekan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya itu menurut Monzer Kaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat normatif karena didasarkan pada ajaran agama, yang artinya ekonomi syariah memiliki aturan yang jelas berdasarkan wahyu Allah. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya ekonomi syariah itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersumber dari wahyu Allah. Dasar utama ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain atau satu pihak pun. Yang ketiga itu mengandung nilai moral. Ekonomi syariah mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Yang keempat itu keseimbangan dunia akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan di akhirat. Yang kelima itu melarang riba. Segala bentuk tambahan yang bersifat menindas dalam transaksi utang piutang itu dilarang di ekonomi syariah. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di sini kawan-kawan, untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam, kita perlu mengetahui perbedaan dengan ekonomi konvensional. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu berorientasi pada keuntungan dan bersifat itu bebas, tidak selalu mempertimbangkan halal dan haram. Sistem bunga di ekonomi konvensional itu diperbolehkan. Nah, di sini ada perbedaan dari ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah itu berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan, terikat aturan syariat, memperhatikan halal dan haramnya, dan melarang bunga atau riba. Sebagai contoh, dalam bank konvensional sistem bunga terdapat sistem bunga, tetapi sedangkan dalam bank syariah digunakan sistem bagi hasil. Nah, begitulah contoh perbedaannya. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh kerjasama dan pembagian hasil usaha bukan melalui bunga tetap. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Beberapa contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari antara lain menabung di bank syariah, menggunakan asuransi syariah, membayar zakat, melakukan jual beli secara jujur, menghindari riba, menghindari penipuan dalam perdagangan. Nah, jadi dengan penerapan tersebut diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Baik, setelah memahami definisi ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai dasar hukum ekonomi syariah. Nah, jadi apa sih itu dasar hukum ekonomi syariah? Nah, ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk kawan-kawan yang kita perlu diketahui untuk kawan-kawan semuanya bahwasannya dasar hukum ekonomi syariah itu ada 5. Yang pertama itu Al-Quran, hadis atau sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada fatwa ulama. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dasar hukum utama ekonomi syariah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur tentang aktivitas ekonomi seperti perdagangan, zakat, larangan riba, utang piutang, dan keadilan dalam transaksi. Seperti larangan riba, salah satu ayat yang terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana dalam surat itu menjelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan yang sehat, tetapi melarang riba karena dapat merugikan dan menindas pihak lain. Itu perintah menulis utang piutang. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang.
Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya itu perintah menunaikan zakat. Dalam ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan zakat. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya zakat itu berfungsi untuk membantu masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan ekonomi. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang hadis atau sunnah. Dasar hukum kedua dari ekonomi syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu berfungsi menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Contohnya adalah hadis mengenai larangan penipuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, Rasulullah juga melarang penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga itu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum ketika muncul persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama ini melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Contohnya itu penetapan hukum mengenai lembaga keuangan syariah modern. Nah, yang keempat itu ada kias. Kias adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya. Mungkin kita dapat ambil contoh itu seperti narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu ada fatwa ulama dan DSN MUI. Nah, DSN MUI itu adalah DSN Dewan Syariah Nasional, MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi fatwa ini didukung oleh DSN dan MUI. Nah, DSN MUI ini mengeluarkan fatwa mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, investasi syariah. Nah, itulah fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, di sini ada beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, yaitu antara lain yang pertama itu tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas melakukan usaha tetapi tetap dalam batas syariat. Nah, yang keempat itu tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan kerjasama dan saling membantu. Yang kelima itu larangan horar. Horar itu berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya menjual barang yang belum jelas kualitas atau keberadaannya. Ini yang keenam itu larangan maisir. Maisir itu diartikan sebagai perjudian. Nah, segala bentuk perjudian itu dilarang karena dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya itu pentingnya dasar hukum dalam ekonomi syariah. Dasar hukum ini sangat penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan agama. Dengan adanya dasar hukum, aktivitas ekonomi menjadi lebih adil, hak masyarakat terlindungi, terhindar dari praktik penipuan, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan kesejahteraan bersama baik setelah memahami dasar hukum ekonomi syariah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan ekonomi syariah dan itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Kurang lebih dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi syariah. Di sini pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui aktivitas ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos,
yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi itu berarti aturan dalam mengelola rumah tangga, sedangkan kata syariah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi dengan demikian ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak bebas melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan. Semua aktivitas proses ekonominya harus sesuai dengan ketentuan halal dan haram. Mungkin bisa saya jelaskan sebagai contoh, yaitu Islam memperbolehkan perdagangan, Islam melarang riba, Islam melarang penipuan, Islam melarang monopoli, Islam melarang perjudian, Islam melarang penipuan barang. Hal ini menunjukkan bahwasannya ekonomi syariah sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu definisi menurut para ahli. Ada beberapa definisi yang diberikan para ahli. Yang pertama itu menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam, yang artinya ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang uang dan keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan moral. Yang kedua itu menurut Umer Kapra, ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai ajaran Islam. Yang dimana definisi dari Umer Kapra ini menekan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya itu menurut Monzer Kaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat normatif karena didasarkan pada ajaran agama, yang artinya ekonomi syariah memiliki aturan yang jelas berdasarkan wahyu Allah. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya ekonomi syariah itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersumber dari wahyu Allah. Dasar utama ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain atau satu pihak pun. Yang ketiga itu mengandung nilai moral. Ekonomi syariah mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Yang keempat itu keseimbangan dunia akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan di akhirat. Yang kelima itu melarang riba, segala bentuk tambahan yang bersifat menindas dalam transaksi utang piutang itu dilarang di ekonomi syariah. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di sini kawan-kawan, untuk memahami ekonomi syariah lebih dalam, kita perlu mengetahui perbedaan dengan ekonomi konvensional. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu berorientasi pada keuntungan dan bersifat itu bebas, tidak selalu mempertimbangkan halal dan haram. Sistem bunga di ekonomi konvensional itu diperbolehkan. Nah, di sini ada perbedaan dari ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah itu berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan, terikat aturan syariat, memperhatikan halal dan haramnya, dan melarang bunga atau riba. Sebagai contoh, dalam bank konvensional sistem bunga terdapat sistem bunga, tetapi sedangkan dalam bank syariah digunakan sistem bagi hasil. Nah, begitulah contoh perbedaannya. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh kerjasama dan pembagian hasil usaha, bukan melalui bunga tetap. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Beberapa contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari antara lain menabung di bank syariah, menggunakan asuransi syariah, membayar zakat, melakukan jual beli secara jujur, menghindari riba, menghindari penipuan dalam perdagangan. Nah, jadi dengan penerapan tersebut,
diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Setelah memahami definisi ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai dasar hukum ekonomi syariah. Nah, jadi apa sih itu dasar hukum ekonomi syariah? Nah, ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk kawan-kawan yang perlu diketahui untuk kawan-kawan semuanya bahwasannya dasar hukum ekonomi syariah itu ada 5. Yang pertama itu Al-Quran, hadis atau sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada fatwa ulama. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dasar hukum utama ekonomi syariah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur tentang aktivitas ekonomi seperti perdagangan, zakat, larangan riba, utang piutang, dan keadilan dalam transaksi. Seperti larangan riba, salah satu ayat yang terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana dalam surat itu menjelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan yang sehat, tetapi melarang riba karena dapat merugikan dan menindas pihak lain. Itu perintah menulis utang piutang. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya itu perintah menunaikan zakat. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan zakat. Perlu kawan-kawan ketahui juga bahwasannya zakat itu berfungsi untuk membantu masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan ekonomi. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang hadis atau sunnah. Dasar hukum kedua dari ekonomi syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu berfungsi menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Contohnya adalah hadis mengenai larangan penipuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, Rasulullah juga melarang penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga itu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum ketika muncul persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama ini melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Contohnya itu penetapan hukum mengenai lembaga keuangan syariah modern. Nah, yang keempat itu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya. Mungkin kita dapat ambil contoh itu seperti narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu ada fatwa ulama dan DSN MUI. Nah, DSN MUI itu adalah DSN Dewan Syariah Nasional, MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi fatwa ini didukung oleh DSN dan MUI. Nah, DSN MUI ini mengeluarkan fatwa mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, investasi syariah. Nah, itulah fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, di sini ada beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, yaitu antara lain yang pertama itu tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas melakukan usaha tetapi tetap dalam batas syariat.
Nah, yang keempat itu tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan kerjasama dan saling membantu. Yang kelima itu larangan horor. Eh, Horor itu berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya menjual barang yang belum jelas kualitas atau keberadaannya. Dan yang keenam itu larangan maisir. Maisir itu diartikan sebagai perjudian. Nah, segala bentuk perjudian itu dilarang karena dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya itu pentingnya dasar hukum dalam ekonomi syariah. Dasar hukum ini sangat penting agar aktivitas ekonomi dengan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan agama. Dengan adanya dasar hukum, aktivitas ekonomi menjadi lebih adil, hak masyarakat terlindungi, terhindar dari praktik penipuan, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan kesejahteraan bersama. Baik setelah memahami dasar hukum ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan ekonomi syariah, dan itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Kurang lebih dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.